Ini benar-benar langit-langit yang dibangun di alam liar. Seorang pria hidup sendirian di hutan selama 300 hari. Sepenuhnya bergantung pada bahan dan teknik yang primitif. Tidak hanya membuat ayam kuno liar sendiri, memproduksi ribuan kilogram bata dan ubin, juga menemukan berbagai alat yang unik, melalui teknik tangan yang luar biasa, membangun sebuah villa pegunungan yang megah. Bahkan setiap hari bisa makan ikan liar dari pegunungan, menghidupi kehidupan di alam liar dengan penuh rasa. Erhei yang mencapai kebebasan finansial, karena bosan karena terlalu kenyang. Seseorang berlari ke lembah yang dalam, siap untuk menantang kesulitan hidup. Batu di tepi aliran sungai ini menarik perhatiannya yang besar. Tempat ini dikelilingi oleh gunung dan air. Jika membangun sebuah rumah dari nol, pasti akan menjadi tempat populer di masa depan. Mengatakan bahwa kekuatan di dalam batu itu cepat. Dia dengan cepat mengasah kapaknya, membersihkan cabang-cabang di atas batu, lalu memulai modifikasi untuk menakut-nakuti lawan. Setelah melakukan survei kasar, dia menghitung jumlah batu yang diperlukan untuk mengisi lubang. Selanjutnya dapat dibayangkan, mengemas lumpur kuning dengan kantong kulit ular, membentuk bola-bola lumpur kecil, menggabungkan batu dan lumpur secara paksa, mengumpulkan lapisan demi lapisan untuk membangun fondasi batu. Di tengah-tengah membawa pulang 1000 jin tanah kuning. Ternyata di atas batuan yang terjal, meratakan sepetak tanah yang berbentuk persegi. Dia mencari kayu yang paling cantik, memotong bagian esensial dari tengah, memotong papan kayu secara manual agar lurus, menggabungkan dua papan kecil menjadi bentuk telinga, menggabungkan dengan papan panjang untuk membuat sebuah kotak kayu. Dalam sekejap, membuat cetakan bata. Hanya perlu mengisi tanah kuning ke dalam kotak. Dengan cara melepas cetakan, maka bisa mendapatkan banyak bata mentah. Setelah dijemur selama 3 hari 2 malam, bata mentah yang agak kering sudah bisa digunakan. Di tanah kosong di bagian bawah lereng, menumpuk bata mentah secara berlapis, sesuai dengan rencana yang ada di dalam hatinya, membangun dinding bata setinggi bahu. Selagi harga kayu masih murah, 1 kilogram tetap 1 kilogram. Erhei seperti mendapatkan peluang besar. Dalam satu napas, membeli beberapa ratus jin, menyesuaikan dengan ukuran rumah kecil, menggunakan batang kayu untuk membuat atap langit-langit. Di atas dilapisi tanah kuning yang licin dan mengkilap. Di belakang merencanakan sebuah cerobong asap, menyalakan kayu bakar untuk membunuh bakteri dan menghilangkan kelembapan di dalam ruangan. Di atas tanah diletakkan lapisan rumput kering, maka bisa dijadikan tempat tinggal sementara, tinggal semalaman dengan hangat, bahkan melompat ke dalam mata air di tengah malam, melakukan renang telanjang di kolam alami. Setelah itu, memanggang ubi juga enak, makan makanan malam sambil menikmati sinar bulan, bahkan lebih nyaman dibanding hotel bintang 5. Pintu kehidupan baru-baru saja terbuka. Erhei memindahkan bata yang telah dikeringkan. Secara bertahap dipindahkan ke rumah kecil ini. Lorong di tengahnya diisi dengan kayu bakar. Lihat saja bagaimana kondisinya, kamu akan mengerti. Dia menutup seluruh pintu besar, hanya menyisakan 2 lubang pemanas di atas dan bawah. Bahkan akhirnya menutup bagian atas juga. Maka terbentuklah sebuah tungku bata khusus. Selagi menunggu saat membakar bata, Erhei pun tidak akan menganggur. Dia menggunakan bulatan alami untuk merancang bulatan. Dengan papan kayu, dia memotong sebuah papan bulat. Bahkan dengan cepat dan efisien, dia merakit sebuah kipas daun maple dari kayu. Di antara papan bulat dan kipas angin, melalui serangkaian potongan bambu dibungkus, maka terbentuklah sebuah bentuk yang menyerupai pengering rambut. Di sampingnya dipasang sebuah tungku bata. Pasti saja itu adalah sebuah kipas angin liar, menaikkan daya api dari seluruh tungku bata beberapa kali lipat. Penampilan menakjubkan Erhei datang bertubi-tubi. Dia memaku kayu ke dalam sebuah potongan kayu setengah. Dengan cepat dia membuat sebuah bangku. Tapi jika kamu berpikir sama seperti saya, maka kita semua sangat salah. Dia mengukir 2 lubang segi 4 di permukaan. Kemudian mengikat potongan bambu menjadi sebuah busur melengkung. Menaburkan abu arang ke dalam lubang segi 4. Menggunakan busur melengkung untuk memotong lapisan tanah. Sisa tanah segi 4 disedot pergi, sehingga terbentuk lembaran-lembaran ubin yang lembut. Sementara di sisi tungku bata ini, setelah pemanggangan selama 7 jam 48 jam, sekeping tanah bata pun berubah menjadi bahan yang dapat digunakan untuk membangun rumah baru. Tugas selanjutnya adalah membakar bata dan ubin sekaligus. Lagi pula, sudah ada tanah liat dan tungku bata. Erhei setara dengan membuka pabrik bata dan ubin. Dapat dibakar kapan saja sesuai kebutuhan. Namun, karena gubuknya dibuat menjadi tungku bata, dia harus mendirikan sebuah tenda sebagai tempat tinggal sementara yang baru. Mengenai masalah makanan malam, di bawah batu-batu aliran, banyak makanan tersedia. Makan malam dan sarapan dapat diselesaikan sekaligus. Dengan cukupnya bata jadi, pembangunan rumah baru resmi dimulai.
Sebuah tangan besi adalah alat plester. Berbekal pengalaman 20 tahun mengangkut bata di lokasi konstruksi, Erhei dengan cepat membangun dinding setinggi setengah badan, dan sekaligus membangun sebuah perapian. Tentu saja posisi pintu dan jendela juga harus disisakan. Seiring dengan semakin tingginya bangunan, Erhei terpaksa membuat sebuah perancah, dan juga bisa digunakan sebagai tempat tidur. Sementara perapian juga harus diperhatikan. Meskipun tidak bisa membeli peralatan listrik merek terkenal, namun yang diukir dengan tangan memiliki nilai seni yang lebih tinggi. Dia berbalik dan menuju ke hutan kecil. Di lubang pohon yang misterius ini, tinggal sekelompok keluarga lebah. Erhei sebelumnya sudah memperhatikan. Suatu hari nanti ingin menjadikan tempat ini miliknya. Ketika seekor burung tumbuh besar, ia dapat terbang ke hutan manapun. Sebuah sarang burung yang tidak jauh, ternyata dipindahkan untuk keperluan sendiri. Mengambil beberapa telur burung. Sepertinya disiapkan khusus untuk Erhei. Benar-benar tempat yang kaya akan sumber daya. Erhei bahkan jika berbaring saja sudah ada makanan enak. Dengan adanya perancah untuk konstruksi, membangun lantai tinggi menjadi jauh lebih mudah. Sampai pada ketinggian yang aman, Erhei harus membangun atap segitiga. Dan tidak tahu apakah bahan penghubung seperti ini dapat menahan angin barat laut level 5. Pintu gerbang tentu saja tidak sederhana. Erhei menggunakan desain serambi. Dengan beberapa tiang kayu besar membangun kerangka, menjadi satu kesatuan dengan dinding batu bata. Semua sambungan diperkuat dengan serbuk kayu. Atap segitiga diletakkan di atas kerangka. Seluruh struktur dasar menjadi jauh lebih kokoh. Penggunaan bambu tentu saja tidak boleh diabaikan. Batang bambu diubah menjadi potongan-potongan bambu, disusun secara vertikal di atas kerangka, membentuk pola jaring di atap. Desain seperti ini tentu saja memiliki maksudnya, memudahkan pemasangan genteng atap, dan penataan yang saling bersilangan seperti ini, tidak hanya mencegah masuknya molekul air, tapi juga bisa meningkatkan estetika rumah secara langsung. Dan tempat untuk jendela juga harus diperhatikan. Mendesain jendela bay menggunakan potongan bambu, yang dapat melindungi dari hujan dan memiliki nilai dekoratif. Furnitur di dalam ruangan tentu harus saling mendukung. Dipasang penyangga kayu di samping jendela. Di atasnya diletakkan papan kayu dengan panjang yang sama. Jadi sebuah tempat tidur kayu solid yang bisa ditutup rapat. Jendela tidak boleh terbuka lebar. Cukup dengan membayangkan mendengarkan jalan. Maka, jadilah sebuah jendela yang keren. Desain pintu depan berkaitan dengan penampilan. Erhei menggunakan metode pembuatan yang lebih ketat. Mengukir sebuah bingkai bulat, ternyata dilengkapi dengan fungsi pengenalan wajah. Orang liar tidak boleh tanpa makanan yang lezat. Mengandalkan sepasang mata yang tajam, Erhei mengangkat sekrup yang tertidur dari dasar sungai, menggempanya hingga hancur berantakan. Jadi, itu menjadi makanan favorit ikan bodoh. Begitu pancing liar dimasukkan ke dalam wadah minum, segera menarik beberapa ikan besar. Sebagai juru masak terbaik di alam liar, ikan bakar rahasia milik Erhei. Bahkan tulangnya pun bisa dimakan. Erhei yang penuh energi, bersiap untuk memulai rencana baru. Terus memproduksi genteng dari tanah liat, fokus mengeringkan di alun-alun. Dia memotong sebatang kayu bulat, mengukir sebuah lubang bulat di tengahnya, memasang sumbu putar. Maka, terciptalah sebuah papan putar kayu. Di atasnya diletakkan tanah liat untuk dibentuk. Maka, terciptalah serangkaian guci keramik. Menempatkan guci keramik dan genteng ke dalam tungku bata. Menyalakan api dengan kayu kering. Menunggu waktu untuk pembakaran, Erhei mulai merancang optimasi halaman. Mengukir kayu menjadi struktur sambungan. Di depan gerbang, dibangun pagar. Dan terus membentang hingga tepi sumber mata air. Sisi lainnya menggunakan sebatang kayu melengkung. Terkoneksi dengan rumah kecil di samping. Seluruh villa menjadi sangat padat dan berisi. Dan produk yang dihasilkan dari tungku pembakaran bata, pasti memenuhi standar pabrik. Tempayan keramik yang indah ini, pasti bukan dibeli dari supermarket di bawah gunung. Dan ubin kali ini digunakan untuk penataan lantai. Sekali lagi berpura-pura memasang ubin kelas atas di dalam dan luar. Kedepannya, tidak akan membawa lumpur dan debu saat keluar masuk. Sisa kayu juga tidak akan terbuang. Melalui sambungan yang disusun asal-asalan, maka terciptalah meja dan kursi untuk makan dan bekerja. Tapi anak ini sudah kecanduan memancing. Setiap hari harus memancing 3 kali. Juga harus mendapatkan berbagai jenis ikan. Dan cara memasak hari ini sangat istimewa. Dia mengumpulkan buah aroma di pinggir jalan. Bersama ikan hitam dimasukkan ke dalam tempayan. Ditambah bumbu rahasia warisan keluarga. Masakan pribadi yang direbus akan memiliki aroma yang menggoda hingga 10 li. Cukup untuk menarik perhatian serigala liar di hutan.